Bab 1651, Pertemuan. Yang duduk di kursi utama adalah seorang lelaki tua berambut perak, tampan dan tidak pemarah atau sok. Pada saat ini, jari-jari itu mengetuk meja dengan lembut. Mari kita bicarakan, bagaimana seharusnya masalah Bailing kali ini ditangani, kata lelaki tua itu dengan enteng. Jenderal pertama di sebelah kiri berkata dengan suara yang dalam, ini adalah tugas pertama bagi tentara untuk mematuhi perintah. Tentara yang tidak mematuhi perintah harus ditangani oleh hukum militer. Seorang wanita dengan pakaian formal yang duduk di seberangnya sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu katakan sederhana. Jika kamu bisa mengatasinya, mengapa kamu tidak memberi perintah? Armada ketujuh telah di bawah komando Jenderal Bailing selama bertahun-tahun, dan Bailing pada awalnya menjadi milik kita lagi, situasi internal stabil. Bisakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menghadapinya? Sebagai jenderal tingkat tertinggi, ketika mereka memimpin operasi di luar, mereka memiliki tingkat kekuatan pengambilan keputusan tertentu. Apalagi perintah ini sama sekali tidak dikeluarkan melalui jalur formal. Ya, bagaimana cara menghadapinya? Petik 2. Seorang pria parubaya di samping wanita dengan pakaian resmi berkata dengan serius, tidak cocok untuk berurusan dengan Jenderal Bailing, setidaknya untuk saat ini. Dia pasti mengandalkan dia untuk bertindak begitu gegabah. Kemungkinan besar akan terjadi, dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dukungan terkait, bahkan mungkin saja dia sendiri telah berteman dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Pak, saya pikir kita perlu membuat keputusan. Tolong tunjukkan bahwa kita bisa berdiskusi dengan anggota lain Dewan. Petik 2. Orang tua yang duduk di kursi utama dengan tenang menyapu matanya dari orang-orang yang hadir, ini bisa dikatakan orang kepercayaannya. Dia telah menjabat sebagai pembicara selama 35 tahun. Menurut peraturan Federasi Douluo, setiap pembicara dapat dipilih kembali untuk maksimal 15 tahun, dan setelah masa jabatan 15 tahun berakhir, orang lain memiliki setelah 5 tahun pertobatan, dia terpilih kembali. Setelah 35 tahun beroperasi, Federasi Douluo telah menguasai kekuatan yang sangat besar. Khususnya pihak militer, bisa dikatakan menguasai lebih dari 2/3-nya. Kali ini, semuanya bisa besar atau kecil. Menurut laporan kami dari petarung langit di galaksi Kuda Naga, ancaman dari alam merah sangat besar. Begitu mencapai alam dewa, itu juga akan menjadi ancaman bagi kami. Dalam hal ini, parlemen akhirnya mencapai konsensus. Itu mengkonfirmasi ancaman dari domain Crimson. Namun, target utama dari domain Crimson adalah Federasi Longma yang baru didirikan. Menurut berita yang terus dibawa oleh petarung langit kita, Federasi Longma memiliki sejumlah besar orang kuat. Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus sama-sama merupakan ancaman besar. Oleh karena itu, bagi Federasi Douluo kita, keuntungan terbesar adalah mereka akan kehilangan keduanya. Kita akan dapat menuai keuntungan dari para nelayan Akademi Shrek, Tangmen artinya khawatir bahwa Crimson Realm akan menjadi lebih besar sebagai hasilnya. Setelah Crimson Realm menang dan mendapatkan energi yang cukup untuk mencapai God Realm, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi kita. Karena itulah kita akan bertarung. Kali ini, bahkan kuil perang memiliki arti yang sama, pagoda penyebaran roh sebenarnya memilih untuk mendukungnya, jadi kami akhirnya harus mengeluarkan resolusi dan mengirim pasukan. Petik 2. Dilihat dari situasi yang dilewati oleh Armada Ketujuh, alam merah tampaknya tidak sekuat yang mereka katakan. Jika tidak, itu tidak akan mudah dipukul mundur oleh Armada Ketujuh. Hilangnya naga kuda galaksi seharusnya tidak terlalu hebat, kekuatan utama itu masih ada. Saat ini, kami berharap alam merah ini akan membuat Federasi Longma lebih menahan diri, daripada dihancurkan begitu cepat. Perkembangan kita membutuhkan waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, itu sangat mungkin. Mulailah dari pinggiran galaksi Kuda Naga dan dapatkan beberapa bintang sumber daya untuk lebih memperkuat kita. Disinilah kepentingan federal sebenarnya berada. Namun, Akademi Shrek menghalanginya karena berbagai alasan dan masih membutuhkan federasi untuk bekerja sama dengan Federasi Kuda Naga untuk hancurkan Crimson Realm sebanyak mungkin. Ini bukan lagi kepentingan federasi. Bagaimana bisa ada humanitarianisme dalam perang antar bintang? Itu sebabnya saya mengadakan pertemuan ini. Petik 2. Jenderal militer peringkat pertama di sebelah kirinya berkata dengan suara yang dalam, sekarang kami dapat menjamin bahwa jika Federasi Longma memiliki misi, itu akan diblokir dan tidak dapat memasuki wilayah kami. Namun, pembicara, Shrek. Pendapat Akademi memiliki cukup banyak pendukung di parlemen.
Sejauh yang saya tahu, alasan mengapa spirit pagoda dan kuil perang memilih untuk mendukung mereka adalah karena perang melawan pesawat jurang ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, semua organisasi besar telah berpartisipasi. Itu adalah perang yang sengit. Jika bukan karena keberadaan alam dewa, saya khawatir federasi kita tidak akan ada lagi. Menurut mereka, alam merah lebih jauh dari yang asli. Wajahnya jauh lebih kuat, jadi mereka sangat takut. Petik 2. Pembicara meliriknya dan berkata, ya, itulah mengapa saya mengundang Anda untuk datang dan bernegosiasi bersama. Anda tidak dapat lagi dipimpin oleh Akademi Shrek. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan yang baik untuk menumbuhkan federasi, saya, pembicara, akan menjadi federasi pendosa. Selanjutnya, saya akan mengusulkan untuk meloloskan tagihan pengiriman pasukan, tetapi alih-alih mendukungnya, saya akan mulai mengambil bintang sumber daya di luar Federasi Longma. Pada saat yang sama, kami akan memulai pembangunan armada ruang angkasa ke-9, ke-10, dan ke-11. Kita berada dalam jiwa pemandu bahkan Federasi Longma tidak berani memimpin dalam teknologi. Meskipun armada ke-7 telah mengekspos kekuatannya kali ini, itu juga merupakan penghalang bagi Longma Federasi. Percaya bahwa mereka tidak akan berani menghentikan kita. Dua pihak berperang, mereka itu hanya akan lebih menyedihkan. Mereka akan terus berurusan dengan alam merah. Alam merah pasti akan merusak vitalitas mereka. Ini adalah kesempatan untuk federasi kita untuk bangkit. Petik 2. The Crimson Realm hanya tertarik pada energi kehidupan tingkat tinggi, tetapi di federasi Douluo kami, mereka tidak tertarik pada mereka. Oleh karena itu, saya masih tidak berpikir bahwa mereka dapat menjadi ancaman bagi kami. Semuanya, jika Anda memiliki yang berbeda pendapat, Anda dapat mengemukakannya. Jika tidak, saya harap Anda dan anggota parlemen Anda dapat mendukung RUU yang saya ajukan. Petik 2. Seorang jenderal berpangkat rendah di militer mengerutkan kening dan berkata, namun, akankah ada kemungkinan lain? Begitu kita menginvasi Federasi Longma, jika Federasi Longma tidak dapat dilawan, akankah Federasi Longma berinteraksi dengan kompromi wilayah Crimson, atau bahkan aliansi? Jika demikian halnya, kita akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan ini harus dipertimbangkan, Yang Mulia Pembicara. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah sedikit. Apakah kemungkinan ini ada? Tentu saja ada. Pembicara mengerutkan kening dan berkata, ya, kemungkinan yang Anda sebutkan tidak ada. Oleh karena itu, tindakan kami tidak boleh terlalu mencolok. Setelah lewatnya gerakan ini, kami akan tetap berada di wajah. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada tindakan yang akan diambil. Anda dapat mengirim beberapa kapal perang tanpa logo federasi secara rahasia untuk mencoba memperoleh tingkat sumber daya tertentu. Petik 2. Apa yang dimaksud dengan kapal perang tanpa logo? Semua orang di tempat kejadian mengerti dengan baik. Mereka semua adalah orang-orang mereka sendiri yang dipimpin oleh pembicara pada pertemuan internal ini. Jika tidak mereka tidak akan pernah bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Pembicara berkata dengan suara yang dalam, semuanya. Kami telah membuktikan bahwa armada luar angkasa kuat dan merupakan dasar untuk mendukung federasi untuk terus berkembang dan mengamankan di alam semesta. Saat ini, armada ke-8 kami akan segera beroperasi. Namun, saya harus memberitahu Anda semua. Ya, kecuali kita menggunakan sumber daya cadangan bintang Elf dan bintang Sunro, kita tidak lagi dapat membangun dan menyelesaikan armada ke-9. Dengan sumber daya yang saat ini dipegang oleh federasi, itu hanya dapat hampir tidak cukup untuk menjamin pasokan dan pasokan 8 armada luar angkasa logistik. Oleh karena itu, jika federasi ingin berkembang, perlu untuk memperluas keluar. Dan seluruh galaksi kuda naga sekarang menutupi kita dalam bentuk setengah tertutup. Bahkan jika kita bekerja sama dengannya, itu tidak akan mengubah ini. Master Galaksi Kuda Naga sumber daya astronomis bagi kami, yang dapat dilihat dari berbagai bahan yang dibawa kembali oleh pejuang langit kami. Bagi kami, ini adalah harta yang sangat besar rumah, jika federasi dapat mengontrol di masa depan seluruh galaksi Longma, maka, memiliki batu loncatan untuk berbaris menuju alam semesta, dan itu benar-benar dapat berkembang menjadi kekuatan yang cukup kuat di alam semesta untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Bahkan jika Longma berlipat ganda bintang jatuh ke tangan kita, pembentukan masa depan alam dewa milik federasi kita tidak akan mustahil. Naga dan kuda ganda dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi bahkan dapat memperpanjang umur manusia. Bagi kita,
Menyerang naga dan galaksi kuda adalah satu-satunya cara. Dan itu harus dilakukan sebelum Federasi Naga dan Kuda benar-benar menjadi lebih kuat. Jika tidak, begitu mereka berhasil. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Petik 2, Bab 1652, Armada Ramah Lingkungan. Sebagian besar orang yang hadir mengangguk setuju. Setelah masuknya Skyfighter yang mengintai, berbagai berita yang dibawa kembali memberi mereka pemahaman yang komprehensif tentang Federasi Longma. Semakin saya mengerti, semakin saya takut. Kedua planet tersebut melahirkan lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Ada juga eksistensi yang mengerikan seperti Ksatria Naga. Federasi Longma didirikan, dan itu adalah sentuhan terbesar bagi mereka. Jadi itu dikirim untuk membeli kapal perang dengan logo untuk mencoba menghancurkan sistem penelitian ilmiah lawan, tetapi gagal. Di bawah penjagaan Ksatria Naga yang kuat, mereka tidak memiliki setengah kesempatan. Perang telah dimasukkan dalam agenda di Federasi Douluo. Bahkan tanpa kehadiran wilayah Crimson, Federasi Total War Douluo sudah mulai bergerak. Alasannya sederhana, seperti yang baru saja dikatakan pembicara, mereka tidak berani memberi waktu kepada Federasi Longma untuk berkembang. Jika tidak, setelah Federasi Longma tumbuh, itu akan menjadi periode kehancuran mereka. Sumber daya Federasi Longma terlalu kaya. Oleh karena itu, kali ini ancaman yang ditimbulkan oleh Crimson Domain diumumkan. Pembicara percaya bahwa ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Federasi Douluo. Bagaimanapun, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menimbulkan kerusakan parah pada Federasi Longma, sehingga memperoleh lebih banyak manfaat untuk memperkuat Federasi Douluo. Pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang harus menempatkan pertarungan melawan Domain Crimson sebagai tempat pertama, yang benar-benar membuat pembicara dan departemennya sangat tidak puas. Dalam pandangan mereka, ini adalah tindakan mengabaikan kepentingan federal. Federasi Longma benar-benar bermusuhan, dan itu juga merupakan ancaman terbesar di masa depan. Sekarang krisis seperti itu telah muncul, itu adalah hal yang baik untuk Federasi Douluo. Bahkan jika Anda tidak jatuh ke bebatuan, Anda dapat duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Namun, suara terakhir parlemen mendukung pendapat Akademi Shrek dan Sekte Tang. Terutama Spirit Transmission Tower, yang selalu berada di samping speaker, telah memilih untuk mendukungnya. Tahukah Anda, sejak zaman kuno, Pagoda Lingling, Akademi Shrek, dan Sekte Tang belum banyak membahasnya. Terutama mencapai puncaknya 10.000 tahun yang lalu. Siapa yang mengira bahwa pada saat kritis ini, Pagoda Pemindahan Roh sebenarnya berada di sisi Akademi Shrek. Dalam keputusasaan, pembicara hanya bisa diam-diam memerintahkan ketiga armada untuk mengurangi kecepatan mereka melalui militer untuk mendukung mereka, dan untuk mendukung mereka dengan kecepatan yang lebih lambat, mencoba untuk meleset sebanyak mungkin. Namun bertentangan dengan ekspektasi, armada ketujuh justru melanggar perintah rahasia militer, dan mempercepat dukungannya ke garis depan. Tidak ada keraguan bahwa ada masalah dengan Jenderal Bailing, setidaknya tidak dengan para pemimpin militer. Kejadian ini membuat pembicara marah, dan kepala departemen militer juga mengubah wajahnya, tetapi dia selalu mengolah Bailing sebagai penggantinya. Tapi dia tidak berharap Bailing tidak mematuhi perintahnya saat ini. Itulah mengapa ada perintah untuk mencegat armada manapun dari Federasi Longma. Pembicara memahami bahwa setelah pertempuran ini, Federasi Longma sekarang melihat kekuatan armada Federasi Douluo dan pasti akan meminta dukungan mereka selangkah lebih maju. Namun, dia tidak ingin melihat ini terjadi. Setelah Crimson Realm dihancurkan dalam waktu singkat, maka rencananya gagal. Bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan peluang. Federasi Longma memiliki sumber daya yang melimpah, itu akan pulih dengan cepat. Saya setuju. Menteri militer yang duduk di pengawal militer mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya, dan beberapa jenderal militer di belakangnya mengangkat tangan. Di sisi lain, parlemen dan pejabat senior pemerintahan juga saling angkat tangan untuk menyatakan dukungan atas usulan yang akan dikeluarkan oleh pemateri tersebut. Pada saat ini, bel berbunyi. Mata pembicara berubah, dan dia segera memilih untuk terhubung. Ini komunikasi internal saluran khusus. Ketika dia mengadakan pertemuan penting itu tiba-tiba terdengar, pasti ada hal penting yang mengganggu pertemuannya. Ada apa? Pembicara bertanya dengan suara yang dalam. Segera, wajahnya berubah. Apa? Dia membanting ke dalam koper, matanya langsung menjadi sangat tajam, dan pandangannya beralih ke menteri militer di sebelahnya.
Bagian luar angkasa, Galaksi Longma dan Federasi Douluo. Armada keempat melayang di ruang yang jauh seperti binatang raksasa. Duduk di kapal perangnya sendiri. Lan Xuanyu tidak memilih untuk melaporkan situasi saat ini ke Federasi Longma. Pembekalan hanya akan memperdalam permusuhan antara kedua belah pihak. Dan dia benar-benar tidak bisa menyelesaikan situasi di depannya. Dia telah melihat betapa kuatnya armada luar angkasa di Federasi Douluo sebelumnya. Pukulan keras tidak mungkin. Jika orang tua benar-benar tidak dapat menyelesaikannya, maka saya khawatir saya harus menemukan cara untuk kembali ke Douluo Sing terlebih dahulu, dan meminta perguruan tinggi untuk maju. Ini 2 hari. Selama 2 hari, luar angkasa sunyi, mereka tidak meninggalkan wilayah Galaksi Longma, dan armada keempat di sisi lain tidak bergerak. Untungnya, Lan Xuanyu mengeluarkan kapal perang dari suku Laut Biru. Bisa dikatakan bahwa mereka semua adalah miliknya. Tidak ada keraguan tentang keputusannya. 3 hari adalah batas yang bisa diterima Lan Xuanyu. Jika tidak ada yang bisa dikatakan dalam 3 hari, dia harus pergi ke Douluo Star, jika tidak dia akan tertunda terlalu lama. Bagaimana dia akan menjelaskan setelah dia kembali? Hari ketiga segera datang, dan kekecewaan di hati Lan Xuanyu menjadi semakin kuat. Apakah tanah air Anda benar-benar picik? Tidakkah mereka benar-benar tahu betapa menakutkannya Crimson Realm jika berkembang? Mungkin mereka tahu, tapi minat mereka telah membutakan mata mereka. Setiap orang memikirkan sudut pandang yang berbeda, tetapi dalam hal benar dan salah, tidak ada masalah. Tanggapan Federasi Douluo terhadap masalah kali ini sangat mengecewakannya. Namun, masalah telah sampai pada titik ini, itu tergantung pada akademi dan pengaruh Sekte Tang. Bisakah perguruan tinggi yang selalu netral mendapatkan lebih banyak dukungan di parlemen? Tempat yang paling bermasalah saat ini mungkin adalah sikap militer. Hal terpenting adalah militer tidak mendukungnya. Ini masalah besar. Jika militer mendukungnya, tidak akan ada armada keempat di sini yang dapat menghentikan insiden ini. Dari sudut manapun, tidak ada alasan untuk memblokir pembawa pesan. Militer melakukan ini, dan diam-diam memperlambat armada pendukung sebelumnya. Ini secara alami adalah operasi rahasia militer, jika tidak maka tidak mungkin untuk mencapai ini. Militer bertanggung jawab atas keberadaan armada ruang angkasa yang paling kuat di federasi. Secara nominal, militer harus mendengarkan pengiriman parlemen, tetapi seperti yang dilakukan oleh Jenderal Bailing sebelumnya, hal itu tidak akan dilakukan oleh penguasa asing. Jika militer ingin melawan kejahatan, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Selain berkultivasi akhir-akhir ini, Lan Xuanyu juga banyak berpikir. Tapi bagaimanapun, kita harus bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia tiba-tiba merasa sedikit konyol. Berkat usahanya yang terus-menerus, dia sekarang berada di antara 5 besar di Federasi Longma. Memiliki pengaruh yang besar. Sebaliknya, itu adalah Federasi Douluo, di sisi tanah airnya, dia penuh ketidakberdayaan. Bukankah ini semacam ironi? Dia adalah orang yang mengintai, sebaliknya, dia akan kehilangan kepercayaan dari keluarganya. Armada, tuan berikutnya, ada armada yang datang. Suara Lan Bo menyela pikiran Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dengan cepat berdiri dan muncul di layar lebar. Di bawah perbesaran radar, pemandangan di ruang yang jauh perlahan muncul. Ada total 12 kapal perang, yang perlahan muncul di luar angkasa. Mereka tampaknya telah berjalan keluar dari ketiadaan, begitu diam-diam keluar dari kegelapan. Ketika Lan Xuanyu melihat kapal perang ini, dia langsung merasakan sekresi besar-besaran hormon adrenal. Karena kemunculan kapal perang ini, dia sangat familiar. Kapal perang pertama adalah naga hitam besar. Panjang totalnya lebih dari 5 km, bahkan lebih besar dari rata-rata fregat kelas Raja Naga. Itu dalam bentuk naga sungguhan, bahkan jika kamu melihat melalui radar, kamu bisa merasakan tekanan tak berujung yang dipancarkannya. Bukankah ini persis seperti Golden Eye Black Dragon King di Tian? Tapi biarpun di Tian masih hidup, mustahil memiliki tubuh sebesar itu. Bab 1653, kamu dan aku sama-sama kelantang, lahir di dunia tanpa tandingan. Di sekitar kapal perang besar ini, ada 11 kapal perang lainnya, yang paling dekat dengan kapal perang naga hitam adalah kapal perang Dapeng lapis baja perak. Selain itu, setiap kapal perang lainnya juga terlihat seperti monster jiwa terbang, tetapi ukurannya sangat besar, terkecil, dan panjangnya lebih dari 500 meter. Kedua belas kapal perang itu terlihat berbeda, dan bahkan bentukannya tampak sedikit aneh, tetapi ketika mereka muncul, seluruh ruang tampaknya telah kembali ke peradaban prasejarah.
Memberi perasaan mendebarkan. Lan Xuanyu dan yang lainnya belum memberikan tanggapan, armada keempat di sisi lain telah memantulkannya. Selusin atau lebih kapal perang yang meledak benar-benar mengejutkan mereka. Untuk sementara, banyak kapal perang segera mengambil tindakan, mempertahankan formasi pertahanan, perisai pelindung terbuka penuh, dan tembakan artileri mulai mengisi ulang. Pada saat ini, gelombang kesadaran yang sangat kuat menyapu. Lan Xuanyu dan yang lainnya segera merasakannya. Suara yang sama terdengar di benak semua orang di seluruh kapal perang. Saya Ling Zichen, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Armada keempat, tolong panggil komandan Anda. Jika tidak, saya akan memperlakukan Anda sebagai musuh dan menyerang Anda. Suara itu dingin dengan kekuatan dan dominasi yang tak tertandingi. Meskipun kapal perang naga hitam memiliki panjang 5 km, itu masih jauh lebih kecil dari kapal induk besar yang lebih dari 10.000 meter. Terlebih lagi, ada ratusan kapal perang di armada luar angkasa federal. Tetapi mereka hanya memiliki 12 kapal perang kecil. Ling Zichen, Tuan Pavilion ada di sini. Ternyata nama pemilik pavilion itu bernama ini. Bagaimana kesadaran yang menakutkan ini berasal? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super tidak dapat membuat kesadaran ilahi begitu jelas. Ini harus disalurkan melalui beberapa sarana teknologi atau kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas. Penguasa pavilion ada di sini, Akademi Shrek, dan armada kapal perang ekologi berteknologi tertinggi di Tangmen ada di sini. 12 kapal perang, ini harus menjadi seluruh sejarah seluruh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Setelah mereka dicegat, mereka tiba-tiba bergegas. Pelindung ada di sini untuk menyelesaikan masalah untuk kita secara pribadi. 3 hari, kurang dari 3 hari, mereka sudah sampai di sini. Perasaan hati menghilangkan semua ketidakpuasan sebelumnya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan dengan suara yang dalam, kita tetap di tempat kita sekarang. Perhatikan perubahannya. Mereka mendengar suara Ling Zichen di sini, dan armada keempat di sisi lain jelas telah mendengarnya juga. Armada keempat dengan cepat merespon. Di layar lebar kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, wajah seorang lelaki tua yang agung segera muncul. Membawa 4 bintang emas di pundaknya. Menunjukkan pangkat jenderal. Kamu siapa? Kamu berani berpura-pura menjadi pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Orang tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Ling Zichen berdiri di depan layar lebar, dengan Yi Zichen di kiri, dan Tang Wulin serta Gu Yuena di sisi lain. Di belakangnya, ada sekelompok pejabat tingkat tinggi Akademi Shrek dan Tang Sekte. Apakah kamu buta dengan mata terbuka? Ling Zichen berkata dengan dingin. Meskipun dia selalu memakai topeng, senior Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak akan pernah melewatkan yang satu ini di depan mereka. Jenderal itu masih berkata dengan wajah dingin, ini adalah zona pertahanan armada keempat, silakan segera pergi, jika tidak, Anda akan dianggap bermusuhan. Beri Anda setengah jam. Setelah berbicara, komunikasi langsung terputus. Melihat layar hitam di depannya, Ling Zichen tiba-tiba tersenyum, saya sangat berani. Saya telah hidup selama 10.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Tuan Pavilion, tenanglah. Bagaimanapun, ini adalah armada luar angkasa federasi. Kami masih. Yi Zichen terlalu memahami temperamen ini. Jika seseorang tidak baik, yang ini mungkin akan menyerang dengan segala cara. Ling Zichen melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saat berbicara, dia menoleh untuk melihat Tang Wulin di sebelahnya, dan berkata, lihat, orang-orang ini sudah lama melupakan kita. Bisakah mereka begitu sombong tanpa kita? Tang Wulin tersenyum tipis dan berkata, pahlawan itu tidak menyebutkan keberanian di masa lalu. Kita hanya punya waktu setengah jam. Bagaimana menurutmu? Ling Zichen mendengus dingin, mungkin karena perguruan tinggi telah terlalu lama direndahkan. Sebenarnya, saya selalu tidak menyukai peraturan perguruan tinggi kita. Netralitas atau netralitas seharusnya sudah lama dihilangkan. Karena mereka mengira kita ditindas, kalau begitu biarkan mereka lihat apakah kita benar-benar pengganggu yang baik. Saya ingin melihat apakah armada keempat ini milik federasi atau beberapa individu. Petik 2. Di saat berikutnya, dia sekali lagi mengambil keberadaan yang menyerupai mikrofon di depannya, dan suara dingin bergema di alam semesta lagi. Aku Ling Zichen, penguasa pavilion Dewa Laut. Kamu dan aku adalah klan Tang, lahir di dunia yang tiada taraf. Kemuliaan Shrek sama dengan klan Tang.
Kalimat sederhana menyebar ke semua kapal perang di sekitarnya dalam sekejap. Semua orang di setiap kapal perang bisa mendengarnya dengan jelas. Lan Xuanyu secara alami mendengarnya dengan jelas, ini hanyalah kalimat sederhana, tetapi dia merasakan antusiasme ketika mendengarnya, seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika dia biasa berlatih dengan teman-temannya di akademi. Baginya, masa itu paling riang, meski ada persaingan dan pergulatan. Namun, dia sangat menyukai suasana di akademi. Shrek adalah tempat suci sejati di hatinya setiap saat. Armada keempat, fregat kelas Raja Naga ketiga milik, kapal perang keempat. Berdiri di depan jendela kapal, mata Kapten Guo Qinrui samar-samar berkaca-kaca pada saat ini, beberapa orang dengan cepat masuk ke ruang kendali utama. Kapten, kita tidak bisa berbuat apa-apa pada Akademi Shrek. Apa yang di atas gila? Apa yang harus kita lakukan? Kata seorang perwira berpangkat kolonel. Guo Qinrui berkata dengan acuh tak acuh, saya dari Akademi Shrek. Saya dari Akademi Shrek. Suatu hari saya menjadi kapten, kapal perang yang saya kendarai tidak akan melakukan operasi militer apapun terhadap Akademi Shrek dan Tangmen. Sekarang, saya mengeluarkan perintah kapten tutup sistem komunikasi dan bergerak lebih dekat ke kapal perang Akademi Shrek. Petik 2. Mendengar kata-katanya, para jenderal penting di kapal perang yang awalnya datang untuk membujuknya tidak bisa menahan tercengang. Kolonel yang berbicara sebelumnya berkata dengan heran, kamu dari Shrek. Tapi, siswa Akademi Shrek tidak bisa. Guo Qinrui dengan samar berkata, tidak. Jadi, saya juga dapat mengatakan bahwa saya bukan dari Akademi Shrek. Tapi saya pikir saya. Kolonel berkata, namun, jika kita pergi begitu saja, armada akan menganggapnya sebagai pengkhianatan dan pemberontakan, dan saya khawatir itu akan menghancurkan kita sejak awal. Guo Qinrui menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, saya yakin, tidak. Bagaimana mereka bisa menggoyahkan kemuliaan Shrek? Satu langkah kemudian, kemuliaan kita akan berkurang. Jika Anda tidak setuju, tetaplah di sini, lingkaran cincin roh bermekaran dari bawah kakinya, dan ada 9 cincin roh penuh, cahaya berkedip, dan aura kuat langsung menutup seluruh ruang kendali utama. Kapal induk armada keempat, markas besar. Menutup komunikasi, Jenderal Liu Jinyi, komandan armada keempat, terlihat sangat jelek. Tentu saja, dia tahu risiko apa yang diambil dalam menanggapi Akademi Shrek seperti itu. Akademi Shrek telah menjadi akademi nomor 1 di China Daratan selama lebih dari 20.000 tahun. Pasti ada buah persik dan plum di seluruh dunia. Tentu saja dia baru saja melihat semua orang dalam gambar itu. Beberapa bahkan berurusan dengan, tapi, dia sekarang punya perintah militer. Perintah tegas dari pembicara dan Menteri Departemen Militer membuatnya tidak bisa berubah. Mereka hanya bisa gigit jari dan mengatakan itu sekarang, berharap mereka bisa pergi secepat mungkin. Adapun apa yang terjadi setelahnya, hanya bisa dilihat bagaimana tanggapan ketua dan menteri militer. Dia sudah mengirim berita kembali ke Federasi untuk pertama kalinya. Namun, dia tidak terlalu optimis dengan situasi saat ini. Master Pavilion Dewa Laut sangat misterius dan memiliki senioritas yang sangat tinggi. Saya khawatir dia telah menyinggung pihak lain dengan kata-kata ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana pihak lain akan merespons. Bab 1654, Kompromi. Pada saat ini, ada serangkaian langkah kaki cepat di luar. Sekelompok jenderal senior dengan cepat masuk dari luar. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Liu Jinyi kepada Ling Zichen sebelumnya, tetapi mereka mendengar suara yang dikeluarkan Ling Zichen melalui indera spiritualnya. Komandan, ada apa? Itu armada Tang Sekte. Bagaimana kami menerima perintah untuk bersiap menyerang? Seorang letnan laksamana tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sisipkan satu kalimat, app benar-benar bagus, layak dipasang, dan bahkan ponsel Android dan Apple mendukungnya. Ini adalah perintah militer. Liu Jinyi tiba-tiba berdiri, matanya menyapu para jenderal senior di depannya dengan dingin. Letnan terbuka itu mengerutkan kening, tetapi berhenti berbicara. Seorang jenderal bertampang kurus berkata, Komandan, apakah kita benar-benar memiliki perintah untuk melawan Akademi Shrek dan Sekte Tang? Ini sepertinya tidak mungkin. Liu Jinyi berkata dengan enteng, perintah kami adalah menjaga di sini. Semua yang datang mengganggu akan diusir. Laksamana mengerutkan kening, dan berkata, juga termasuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Setidaknya Anda harus mendengarkan apa yang mereka katakan. Jika tidak, saya khawatir militer akan kacau balau.
Liu Jinyi menatapnya dengan mata panas dan berkata, Tang Yaotong, sebagai kepala staf umum, kamu harus mengerti bahwa adalah tugas tentara untuk mematuhi perintah. Terlebih lagi, kami tidak benar-benar ingin menyerang mereka, hanya berharap mereka pergi secepat mungkin. Dalam hal game tingkat tinggi, yang harus kami lakukan adalah mengikuti perintah dan melakukan apa yang harus dilakukan tentara. Petik 2. Laksamana Tang Yaotong menghela nafas dan berkata, saya mengerti. Tapi, Anda bisa melihat-lihat dulu. Sambil berbicara, dia menunjuk ke layar pertempuran markas komando. Layar ini menunjukkan sistem radar kapal induk yang dapat memantau tempat-tempat yang jauh, termasuk 12 layar terpisah untuk menunjukkan situasi di berbagai area di sekitar armada. Jenderal Liu Jinyi menoleh dan melihat ke layar besar, tiba-tiba matanya melebar. Sebab, diperlihatkan di layar lebar bahwa ada sebuah kapal perang yang meninggalkan barisan armada keempat dan terbang menuju Akademi Shrek dan armada Tangmen di seberang. Saya tidak memberikan perintah penyerangan. Cepat, kirim perintah, biarkan mereka kembali. Liu Jinyi terkejut. Anda harus tahu bahwa sebagai armada luar angkasa, ketertiban dan larangan adalah yang pertama. Semua pergerakan kapal perang membutuhkan persetujuannya, terutama kapal perang di atas kapal perang. Pada saat ini, sudah ada 2 fregat kelas Raja Naga, 7 kapal perang kelas Ares dan beberapa kapal perang kecil terbang bersama mereka. Lihat lebih dekat, apakah mereka akan menyerang? Kata Tang Yaotong tanpa daya. Liu Jinyi melihat lebih dekat, menyinggung. Di mana kapal perang terbang ini berarti ofensif. Perisai pelindung di kapal perang mereka semuanya telah ditutup, dan semua moncong tidak dimaksudkan untuk diisi sama sekali. Dan semua yang dapat dikumpulkan di dalam kapal perang telah dipulihkan. Ini serangan, tapi tidak sebagus menyerah. Lebih penting lagi, tidak ada kapal perang yang melapor kepadanya, dan tidak ada laporan lain yang datang. Tang Yaotong, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia berbalik dan menatap pasangannya yang selama ini menjalin hubungan baik. Itu adalah kepala staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen dan komunikasi. Tang Yaotong menghela nafas dan berkata, aku memerintahkanmu untuk tidak memberitahumu. Saudara Jinyi, kamu masih belum memahami pengaruh Akademi Shrek. Tidak mungkin armada federasi manapun untuk memulai Akademi Shrek. Menyerang. Jangan sebutkan Sekte Tang, di Akademi Shrek, tahukah Anda berapa banyak orang kuat yang telah lahir? Berapa banyak siswa yang telah dilatih? Petik 2. Jadi, apakah kamu? Liu Jinyi menatapnya dengan panas. Tang Yaotong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak, karena saya tidak memiliki kualifikasi. Saya tidak lulus ujian, tapi kakek saya lolos. Kakek memberitahu ayah saya sebelum meninggal bahwa kejayaan Shrek akan selalu bersinar. Tidak soal kapan, keturunan keluarga kita tidak boleh menjadi musuh Shrek. Murid langsung Akademi Shrek hanya menerima sejumlah kecil setiap tahun. Tapi, jangan lupa, Akademi nomor 1 di China Daratan, yang berusia lebih dari 20.000 tahun umurnya 20.000 tahun. Untung saja keturunan mahasiswanya, seberapa besar pengaruh yang bisa dihasilkan. Petik 2. Liu Jinyi meraung, tapi ini tentara, kalian semua tentara. Apakah Anda bahkan lupa tugas seorang tentara? Tang Yaotong tersenyum pahit, ya, kamu benar, ini urusan pribadi. Tapi, kamu harus memahami satu hal, Shrek tidak pernah melewatkannya. Mereka tidak pernah membuat pilihan yang salah, bahkan lebih dari sekali mencoba menyelamatkan federasi. Tidak ada, Shrek, federasi sudah lama tidak ada lagi. Oleh karena itu, ketika Shrek muncul, hal pertama yang akan kita pikirkan adalah keputusannya benar, dan jika kita berdiri di sisi yang berlawanan, maka kemungkinan besar kita itu salah. Selain itu, Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak pernah kekurangan eksistensi seorang fanatik. Shrek tidak lagi hanya berumur panjang. Liu Jinyi mundur 2 langkah dalam arti yang hilang. Armada keempat, langsung di bawah militer, dikenal sebagai armada keempat monolitik. Jika bukan karena kepercayaan mutlak militer padanya, mustahil untuk mempercayakan tugas yang tidak terlalu mulia ini kepada dirinya sendiri. Tanpa diduga, bahkan di armada keempat, ada begitu banyak wali Akademi Shrek baik langsung maupun tidak langsung. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia mengeluarkan perintah untuk menyerang sekarang, saya khawatir tidak banyak kapal perang yang mau melancarkan serangan terhadap Akademi Shrek dan armada Tangmen. Dia hanya tahu hari ini betapa berpengaruh Akademi Shrek selalu dalam posisi netral dan sangat rendah. Mereka mungkin tidak pernah berpikir untuk memerintah federasi,
tetapi pengaruh mereka benar-benar ada di mana-mana. Tarik napas dalam-dalam, tutup matanya dengan sedikit rasa sakit. Dia diam-diam berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Yaotong menghela nafas, kamu harus tahu tujuan kedatangan mereka, berikan jalan. Biarkan mereka lewat, kita tidak bisa menghentikan kejadian ini. Liu Jinyi tersenyum pahit dan berkata, memberi jalan, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada militer? Tang Yaotong menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, seharusnya Departemen Militer yang memberitahu Akademi Shrek. Departemen Militer secara terang-terangan melanggar keputusan parlemen dan melanggar perintah sebelumnya untuk mendukung Federasi Longma. Ini adalah kesalahan yang benar, Akademi Shrek dan Akademi Shrek. Karena armada Tangmen telah muncul di sini, saya khawatir itu benar-benar akan dilakukan. Kami adalah tentara yang ada untuk melindungi Federasi, dan kami harus menunggu hasilnya. Kami benar-benar tidak cocok untuk berpartisipasi dalam perjuangan politik. Petik 2. Liu Jinyi melihat ke arah Tang Yaotong, dan kemudian ke jenderal senior di belakangnya, apakah Anda semua terlibat dalam Akademi Shrek dan Sekte Tang? Letnan Jenderal yang berbicara di awal berkata dengan senyum masam, bahkan jika kami tidak terlibat, kami tidak akan bersedia untuk melawan Akademi Shrek atau Sekte Tang. Jangan lupa, siapa yang tidak ingin keturunannya masuk ke Shrek Academy untuk dipelajari. Dan pohon abadi dari Akademi Shrek adalah inti kehidupan dari seluruh bintang Douruo. Petik 2. Liu Jinyi terdiam. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, saya mengerti. Hapus semua persiapan untuk menyerang. Hubungi unggulan Akademi Shrek. Tang Yaotong berjalan ke arahnya dan berdiri tegak untuk memberinya hormat militer. Setelah mengambil keputusan, hati Liu Jinyi juga sedikit rileks. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenderal militer, dan dia juga mengontrol armada. Bahkan jika militer ingin menghukumnya, itu tidak mudah. Dia berkata sambil tersenyum tapi tersenyum, jika saya tidak setuju dengan pendapat Anda, apakah Anda juga akan mengambil tindakan terhadap saya? Tang Yaotong tersenyum pahit, bagaimana mungkin? Bagaimanapun, kita adalah mitra lama. Saudara sekian tahun, paling-paling itu untuk menghalangi kamu dan membuat kamu tidak bisa memberi perintah. Pokoknya, setelah masalah ini selesai, saya akui hukuman. Liu Jinyi menatapnya dalam-dalam, dan melihat tatapan tenang Tang Yaotong, dia tidak bisa menahan senyum pahit, saya mengerti, Anda juga baik untuk saya. Mari kita bertemu dengan Master Pavilion bersama-sama. Bab 1655, Tembakan Tiada Taraf. Di layar lebar kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, menyaksikan kapal perang di sisi berlawanan perlahan mendekat. Tang Wulin tersenyum dan berkata, sepertinya Akademi masih mempelajari pelajaran 10.000 tahun yang lalu dengan sangat baik. Kamu telah bekerja keras selama 10.000 tahun. Mulut Ling Zichen bergerak-gerak, apakah kamu masih tahu bahwa aku telah bekerja keras? Bisakah kamu menyerahkannya kepadamu di masa depan? Bisakah kamu membiarkan aku istirahat? Tang Wulin tiba-tiba tersenyum, jangan berikan padaku, aku sudah tua, aku akan pensiun. Aku punya seorang putra, serahkan padanya. Hal besar yang sebenarnya belum datang. Jika Suan Yu berhasil akhirnya, ambillah. Tanggung jawab ini harus dianggap baik-baik saja. Petik 2. Ling Zichen melihat wajah tampannya yang tidak berbeda dari 10.000 tahun yang lalu. Jika tidak bisa mengalahkannya, dia sangat ingin memukulnya. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda sudah tua? Kapal perang yang terbang dari arah armada keempat perlahan merapat di sekitar Akademi Shrek dan kapal perang Tangmen. Mereka tidak bersentuhan di sini, tapi diam-diam mematikan semua sistem di kapal perang tersebut, termasuk lampu, jaga keamanannya. Kondisi diam. Mereka menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung perguruan tinggi dan Tangmen dengan tindakan mereka. Beberapa kapal perang bahkan memblokir bagian depan Akademi Shrek dan armada Tangmen. Jika armada keempat lawan melancarkan serangan, mereka akan menjadi yang pertama melepaskan tembakan artileri. Anda tahu, ini adalah armada keempat, pendukung militer yang paling pasti. Meskipun kemampuan Jenderal Liu Jinyi tidak sebaik Jenderal Bailing, kekuatannya tidak sebaik Jenderal Bailing. Tapi dalam hal kesetiaan, itu selalu sangat diakui oleh militer. Dia juga merupakan jalur langsung dari pembicara. Permintaan komunikasi, menghubung. Di layar lebar, wajah agung Jenderal Liu Jinyi muncul lagi. Melihat ekspresinya yang agak kesepian, Ling Zichen berkata dengan lemah, setengah jam hampir sampai, kan?
Liu Jinyi tersenyum pahit dan berkata, "Halo, Ketua Kabinet. Saya sangat menyesali dan meminta maaf atas kejadian ini. Saya akan memerintahkan armada untuk memberi jalan bagi Anda dan armada Federasi Longma." Ling Zichen meliriknya, dan tidak mencibir lagi, dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu beri jalan. Tak lama lagi, kamu akan mengerti bahwa keputusanmu benar. Pada saat kritis ini, tidak ada yang melakukan kesalahan. Alasan, itu salah Shrek mengganggu militer. Tapi sekarang kami tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih banyak, mohon mengerti lebih banyak." Petik 2. Anda sopan. Jenderal Liu Jinyi mengangguk dengan senyum masam, "Kalau begitu saya akan segera memerintahkan armada keempat untuk mengosongkan zona pertahanan. Silakan lewat." "Ya, setelah itu, Anda merekam rekaman keberangkatan kami dan mengirimkannya ke militer. Mereka akan mengerti mengapa Anda tidak menghentikan kami." "Oke." Liu Jinyi setuju tanpa keraguan tentang dia. Untuk armada keempat, jika dia bisa mengendalikan markas dan mengeluarkan perintah secara paksa, setidaknya setengah dari armada masih akan menyerang. Namun, di sisi komando, dia tidak bisa memberi perintah sama sekali. Begitu banyak kapal perang memilih untuk meninggalkan urutan sementara, dan itu juga membuatnya mengerti bahwa banyak hal tidak dapat dilakukan. Itu semua adalah keturunan langsungnya. Dia tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Armada keempat perlahan-lahan menyimpang dari posisi aslinya, dan di bawah kepemimpinan kapal induk, perlahan-lahan menyingkir. Lan Xuanyu sudah siap di sini, ketika melihat kapal perang armada keempat mendekati Akademi Shrek dan armada ekologi Tangmen, dia benar-benar kaget. Saya pikir itu akan meluncurkan serangan. Tetapi segera dia menemukan bahwa kapal perang itu telah mengadopsi cara diam dan berdiri di sisi Akademi Shrek dan Sekte Tang, yang benar-benar mengejutkannya. Dia sekarang mengerti betapa besar pengaruh Shrek. Tanpa pertumpahan darah, armada luar angkasa diselesaikan dengan cara ini. Armada ekologi bergerak maju perlahan, dan Lan Xuanyu memerintahkan armadanya untuk mengikutinya. Berkenaan dengan armada keempat, semua moncong diputar dan perisai pelindung dilepaskan pada saat yang sama, membuktikan bahwa mereka tidak berniat menyerang. Saya menyaksikan armada Sekte Tang dan Akademi Shrek memimpin armada Federasi Longma saat mereka menjauh. Pada saat ini, pada posisi kepala naga dari kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, mulut naga tiba-tiba terbuka perlahan, terbuka sangat lebar. Di tenggorokan, tong besar keluar perlahan. Karena arah kepala naga menghadap ke kejauhan saat ini, tidak terlihat jelas dari sisi armada keempat. Tapi di saat berikutnya, seberkas cahaya biru laut besar keluar dari mulut kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas. Sinar cahaya biru laut itu sangat cepat, dan para komandan di armada keempat terkejut ketika pancaran cahaya biru laut itu menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang dilakukannya? Arah pancaran cahaya tidak berada di sisi mereka. Apakah ini demonstrasi? Tapi apa gunanya pancaran cahaya ini? Tepat ketika semua komandan armada keempat dipenuhi dengan kejutan, sedikit cahaya tiba-tiba muncul di angkasa di kejauhan. Cahaya hanya berkedip pada awalnya, tetapi segera, cahaya yang menyusut ke dalam menjadi terang kembali. Detik berikutnya, seluruh bidang bintang menjadi terang, dan cahaya yang kuat sepenuhnya menyinari semua detail di sini. Sekarang, meskipun sinar energi besar tidak dapat memberikan banyak dampak di sisi ini karena jarak yang sangat jauh, cahaya dan panas yang kuat masih membuat semua sistem pertahanan diri kapal perang membuka penutup pelindungnya. Itu, Jenderal Liu Jinyi menatap kosong ke arah cahaya yang menyilaukan di layar lebar. Ini planet S-35. Ya Tuhan, Tang Yaotong, sebagai kepala staf, sangat mengetahui tentang galaksi di sekitarnya. Mereka selalu ditempatkan di sini. Planet S-35 ini adalah planet yang sangat besar, karena jauh dari bintang, suhunya sangat rendah, struktur internalnya rapat, kepadatannya sangat tinggi, dan gravitasinya 21 kali lipat dari bintang induknya, Douluo. Namun, tidak ada sumber daya yang berharga bagi Federasi Douluo yang ditemukan, jadi sumber daya tersebut belum dikembangkan. Volume planet ini bahkan lebih besar dari bintang Douluo dalam sistem evaluasi Federasi Douluo. Planet tak berguna semacam ini dievaluasi sebagai bintang tak berguna. Tapi itu juga sebuah planet. Yang terpenting, planet ini sangat jauh dari tempat mereka berada saat ini. Itu sama sekali bukan jarak yang bisa dicapai tembakan artileri armada keempat, bahkan senjata utama kapal induk. Dan kapal perang besar seperti Naga Hitam, tapi hanya mulut, menghancurkan planet seperti itu. Saya bahkan tidak merasakan momentumnya.
Tingkat kekuatan serangan apa ini? Dengan tingkat kekuatan ofensif ini, perisai pelindung kapal induk pasti tidak bisa menahannya. Tidak ada keraguan bahwa kapal perang besar dengan panjang tubuh lebih dari 5 km ini memiliki kekuatan tempur yang bahkan melampaui kapal induk Federasi Douluo. Dengan kata lain, ketika mereka pertama kali tiba, semua yang mereka katakan bukanlah ancaman. Jika perang benar-benar diluncurkan, armada keempat mungkin bukan lawan mereka. Apakah ini teknologi Akademi Tangmen dan Shrek? Keberadaan seperti apa kapal perang yang terlihat seperti binatang raksasa ini? Dan di saat berikutnya, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan mereka muncul. Di permukaan kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas di tengah selusin kapal perang, lampu perak menyala. Kemudian, kapal perang ekologi lainnya di sekitar semuanya menyala dengan warna perak. Titik cahaya tampak menguraikan peta bintang di angkasa. Perak menyebar dengan cepat, menarik seberkas cahaya perak di udara. Tidak hanya mencakup semua kapal perang ekologis, tetapi juga mencakup Lan Xuanyu dan kapal perang misi mereka. Cahaya perak berkedip, dan pada saat berikutnya, semua kapal perang telah menghilang. Lompatan teleportasi luar angkasa, murid Liu Jinyi tiba-tiba menyusut. Para komandan armada keempat di sekitar, satu persatu tetap diam. Tentu saja maksudnya jelas, dan lompatan luar angkasa juga merupakan salah satu arahan utama penelitian ilmiah federal. Hanya saja lompatan ruang bervolume besar terlalu sulit, dan masalah ini belum terpecahkan hingga sekarang. Array teleportasi luar angkasa pada dasarnya adalah teknologi yang relatif stabil, jika Anda menginginkan teleportasi bervolume besar, terutama untuk teleportasi tingkat kapal perang, energi atribut ruang yang dibutuhkan terlalu besar. Diketahui bahwa penggunaan terbaik dari energi ini adalah pada kristal sumber kosong, namun harga kristal sumber kosong terlalu mahal dan tidak ada saluran untuk mendapatkannya, sehingga penelitian di daerah ini menemui hambatan. Bab 1656, benarkah? Namun, saya tidak menyangka bahwa hari ini saya melihat adegan ini muncul di armada Akademi Shrek dan Sekte Tang. Meskipun kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas tidak sebesar induknya, panjangnya lebih dari 5 km, jauh lebih besar dari rata-rata fregat kelas Raja Naga. Dapat diteleportasi seperti ini, bisa dibayangkan bahwa teleportasinya kemampuan seberapa tangguh. Jika digunakan di armada federal, teleportasi serupa juga bisa dilakukan. Kemampuan untuk melompat keluar angkasa berarti bahwa kapal perang yang kuat ini dapat muncul di mana saja dan kapan saja. Fleksibilitasnya sama sekali tidak sebanding dengan armada Federasi Douluo saat ini. Sama seperti setelah Crimson Realm muncul, masalah terbesar adalah setelah mereka bisa melompat keluar angkasa. Mata Tang Yaotong juga sedikit tumpul, karena dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak tahu sejauh mana teknologi Sekte Tang dan Akademi Shrek berkembang. Kamu benar, Liu Jinyi menghela nafas panjang dan menghela nafas sedikit, kita seharusnya tidak pernah berdiri di seberang Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka adalah raja yang tidak bertumbuh dalam arti sebenarnya dari federasi. Parlemen akan berubah, tetapi kemuliaan dari Shrek selamanya. Petik 2. Ya, selain itu, hanya Akademi Shrek yang memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang sebenarnya. Komandan, saya minta maaf kali ini. Anda harus memikirkan bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada militer. Mata Liu Jinyi berfluktuasi, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, pindahkan gambar terakhir kembali ke Federasi. Termasuk ledakan planet dan gambar yang diteleportasi. Dikatakan bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kuda naga di bawah pengawalan, dari Akademi Shrek dan Armada Tangmen Armada Federal. Biarkan para politisi mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Petik 2. Ya, Tang Yaotong memberinya hormat militer. Sudut mulut Liu Jinyi bergerak-gerak, kamu tidak datang ke sini. Pergi. Tang Yaotong tertawa dan berkata, oke, saya akan mengundang Anda untuk minum dan meminta maaf. Lan Xuanyu tidak kalah terkejutnya saat ini dibandingkan kedua jenderal ini. Ketika dia merasakan fluktuasi kekerasan dalam transmisi luar angkasa, dia segera mengerti dengan jelas apa yang dilakukannya. Lompatan jarak jauh. Dia memiliki atribut spasial, dan pemahamannya tentang kekuatan ruang bahkan lebih baik daripada siapapun. Bagaimanapun, dia sekarang berada di level dewa sejati. Bagaimana teleportasi Crimson Realm sebelumnya dilakukan, dia tidak jelas, karena kekuatan pesawat Crimson Realm terlalu besar pada saat itu, menutupi semua inti energi yang digunakan selama teleportasi.
Tapi dia bisa dengan jelas merasakan perpindahan armada ekologi saat ini. Hati saya penuh dengan kekaguman, sangat pintar. Dengan kapal perang Raja Naga Hitam Mata Emas sebagai intinya, energi luar angkasa yang dilepaskan dari semua kapal perang setara dengan susunan teleportasi ruang angkasa besar yang diuraikan di luar angkasa. Mengandalkan kualitas super dari kapal perang ekologis itu sendiri, dan energi ruang yang cukup, kekuatan susunan teleportasi digunakan untuk melakukan pemosisian dan transmisi. Ya, ini adalah transmisi pemosisian. Artinya, saat ada koordinat, titik koordinat selanjutnya cepat tercapai. Jarak teleportasi mungkin tidak sekeram Crimson Realm, tapi jelas tidak dekat. Tak heran mereka datang untuk menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat itu. Kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas besar menatap mata Lan Xuanyu, itu benar-benar cinta yang tulus. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Raja Naga Hitam bermata emas dan Dewa Binatang Kaisar Tian. Yang terbaik dalam kapal perang ekologis. Ini benar-benar akademi, dan masalahnya terselesaikan segera setelah saya memotretnya. Pada saat ini, semua orang Laut Biru di kapal pengangkut juga terkejut, tetapi Putri Naga Emas, yang merupakan pelatihnya, begitu tenang dan tenang, itu juga membuat mereka tetap tenang. Meskipun Jialin terkejut, dia tidak bertanya apa-apa, tetapi diam-diam mengikuti Lan Xuanyu. Tidak apa-apa. Ayo ikuti armada Federasi Douluo ke Douluo Star. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di bidang bintang yang tidak dikenal, dan mereka perlu menemukan bidang bintang untuk mengetahui di mana mereka berada. Saat ini, Eco Fleet telah melewati koordinat saat ini. Benar saja, jarak lompatan luar angkasa mereka kali ini cukup jauh, hampir setara dengan terbang dengan kekuatan penuh selama 3 hari, dan mereka harus menempuh perjalanan melalui wormhole untuk mencapai jarak tersebut. Akibatnya, mereka kembali ke Douluo Star, meski mereka hanya terus terbang, paling lama 3 hari lagi sudah cukup. Lompatan luar angkasa juga merupakan konsumsi energi yang besar, sehingga armada ekologi tidak melakukan lompatan kedua. Lan Xuanyu ragu-ragu, tetapi tetap tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi armada ekologi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pembawa pesan yang mewakili Federasi Longma. Menunggu Douluo Star, tentu ada peluang. Kapal perang Black Dragon King bermata emas. Tang Wulin memandangi paviliun Poseidon Master Ling Zichen tanpa berkata-kata, kamu masih sangat kejam. Ketika senjata utama Raja Naga Hitam Mata Emas ditembakkan sebelumnya, dia terkejut. Berada di kapal perang, dia bahkan bisa merasakan betapa menakutkan kekuatan tembakan artileri itu. Ini jelas tidak didasarkan pada kapal perang GoldenEye Black Dragon King yang baru saja dikembangkan. Senjata ofensif tingkat ini tidak dapat dibentuk tanpa waktu yang cukup untuk penelitian dan pengembangan. Jelas, ini adalah senjata yang dimiliki Sekte Tang dan Akademi Shrek sejak lama, dan itu pasti senjata pamungkas. Dalam hal kekuatan penghancur, seluruh Federasi Douluo mungkin tak tertandingi. Ini tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya tentang betapa mendominasi Ling Zichen 10.000 tahun yang lalu, menggunakan dirinya sebagai meriam untuk membombardir pesawat jurang. Ia bahkan tak segan-segan membakar tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, waktu telah berlalu, tetapi karakternya tidak berubah, dan dia masih memiliki keteguhan hati untuk artileri yang kuat. Apalagi dibandingkan dengan waktu aslinya, kekuatan tembakan artileri semacam itu tidak diketahui seberapa kuat dari sebelumnya. Alih-alih memiliki tembakan artileri seperti itu di masa lalu, terlepas dari daya dukung bintang induk itu sendiri, saya khawatir satu tembakan dapat memusnahkan pesawat jurang 7 atau 8. Mengapa saya melakukan kekerasan? Ini disebut menggunakan kekerasan untuk mengontrol kekerasan. Apakah Anda tidak mengerti? Orang-orang ini, jika Anda tidak memberi mereka sedikit warna, bisakah mereka hanya berada di planet asal ketika mereka benar-benar akademi? Bajingan-bajingan di Majelis Federal itu semuanya menindas dan takut akan kesulitan. Jangan memberikan pencegahan, itu akan lebih merepotkan setelah kembali. Hanya untuk memberi tahu mereka bahwa armada federal tidak ada artinya bagi kita. Petik 2. Nah, kamu menang, kata Tang Wulin dalam hati. Ling Zichen berkata dengan bangga, waktu telah berubah. Ini bukan lagi era ketika kekuatan individu dapat menentukan segalanya. Perkembangan sains dan teknologi memungkinkan kita untuk mengontrol kekuatan yang lebih kuat. Kami tidak pernah takut pada Federasi Longma. Ada begitu banyak dari mereka. Apa yang salah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super?
Selama saya memiliki kesempatan yang cukup baik untuk mencapai tingkat 100 Dewa Super, saya bisa membunuhnya. Petik 2. Mulut Tang Wulin bergerak-gerak, jadi, apa kamu punya kekuatan lebih? Ling Zichen membeku sejenak, dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Tang Wulin memandangnya dengan tercengang, dan berkata, benarkah? Ahem, tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Ling Zichen dengan cepat menyembunyikannya. Tetapi dengan pemahaman Tang Wulin tentangnya, itu berarti, dia benar-benar memilikinya. Orang ini benar-benar pendiri teknologi bimbingan jiwa kontemporer dan penemu inti sumber sirkulasi positif monomer. Dapat dikatakan bahwa justru karena penemuan Ling Zichen inilah ada peluang untuk eksplorasi antar bintang manusia. Baru sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan pesat. Hampir semua energi Federasi Douluo berasal dari pengembangan berkelanjutan inti sumber sirkulasi positif monomer. 10.000 tahun yang lalu, Master Pavilion Poseidon sudah menjadi orang gila ilmiah. Hari ini, 10.000 tahun kemudian, berapa banyak penelitian yang telah dia lakukan sangat sulit untuk dibayangkan. Tang Wulin menatapnya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak berdaya, gunakan dengan hati-hati. Begitu, apakah kamu menyebalkan? Ling Zichen berkata dengan tidak sabar, apakah kamu ingin memanggilnya? Lebih baik tidak melakukannya untuk saat ini. Mari kita lakukan rangkaian pertunjukan lengkap. Perjalanan ke federasi ini tidak akan mulus. Bab 1657, akhirnya tiba. Tidak apa-apa, aku tidak percaya ombak apa yang bisa mereka buat. Mata Ling Zichen dingin. Jangan bertindak impulsif, kata Tang Wulin tanpa daya. Ling Zichen berkata dengan marah, kapan kamu menjadi begitu lemah, dan kamu dapat mentolerir putramu diintimidasi? Kamu tidak seperti itu saat itu. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum, aku semakin tua. Saat aku tua, aku akan lebih berhati-hati. Lagi pula, tidak ada yang lebih tajam dari sebelumnya. Ling Zichen berkata dengan marah, siapa yang tua? Bicaralah tentang dirimu atau aku. Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu tidak punya pilihan selain menggantinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan, parlemen? Menguasai orang belum tentu merupakan cara yang baik. Ling Zichen berkata dengan dingin, kali ini aturan yang dilanggar lebih dulu. Karena mereka semua bisa melanggar keputusan parlemen, apa maksud dari keberadaan parlemen? Saya sama sekali tidak tertarik dengan politik, tapi departemen militer membutuhkan reformasi. Petik 2. Tang Wulin sedikit menyipitkan matanya, sudah mengerti apa yang dia maksud. Ling Zichen berkata, apakah Anda ingin kembali? Meskipun Anda sudah kehabisan napas, Anda masih harus memiliki sedikit pengaruh. Tang Wulin berkata, untuk saat ini, saya bisa, seperti yang Anda katakan, mereka menindas putra saya selalu harus menunjukkannya sedikit. Jika tidak, bukankah akan terlalu lemah untuk diintimidasi? Ling Zichen tersenyum dan berkata, oke. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk tampil sebagai sekte Tang atau Akademi Shrek? Aku bisa melakukannya, lihat dirimu. Tang Wulin mengangkat bahu. Ling Zichen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kamu harus tetap menjadi akademi. Bagaimanapun, kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai guru paling suci di akademi. Saya berasal dari Sekte Tang. Saya akan menjadi guru Sekte Tang untuk beberapa hari. Gu Yuena sedikit tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan kembali ke Pagoda Jiwa. Saya yakin mereka tidak akan menolak saya. Saya bisa membawakan mereka sesuatu yang baru dari Pagoda Jiwa. Oke, Tang Wulin mengangguk. Dia tahu Gu Yuena terlalu banyak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia berani menindas putranya. Yah, itu pasti membuatnya marah lebih dari menggertak dirinya sendiri. Orang-orang kuat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek telah mendengarkan di belakang, dengan ekspresi yang berbeda. Berapa banyak dari Anda yang benar-benar dapat, dalam beberapa kata, telah memutuskan pemimpin dari 3 organisasi paling kuat di benua Douluo hari ini. Jika Anda mengubahnya, Anda dapat mengubahnya tanpa kekacauan. 3 hari kemudian, armada ekologi ditambah armada misi dari Federasi Longma telah mendekati Douluo Star. Selama penerbangan, mereka bertemu dengan 2 armada federal lagi, tetapi kali ini tidak ada yang berani menghentikan mereka. Armada ekologi tidak jatuh ke Douluo Star, tetapi berhenti di luar angkasa Douluo. Hanya kapal perang Da Penglapis Baja Perak yang terbang menuju Douluo Sing dengan kapal Lan Xuanyu. Bahkan beberapa kapal perang sumber daya yang dibawa oleh Lan Xuanyu berhenti di luar angkasa dan menunggu.
Dua kapal perang memasuki atmosfer dan perlahan mendarat ke tanah. Lokasi dan arah pendaratan mereka bukanlah pangkalan militer Mingdu sebagai ibu kota Federasi Douluo, melainkan pangkalan militer Stardou di dekat kota Shrek. Pangkalan militer Qingdou juga berada di bawah kendali langsung Federasi Douluo, dan berbatasan dengan hutan Stardou. Meskipun hutan besar Stardou saat ini tidak dapat lagi dibandingkan dengan zaman kuno, hutan juga telah memulihkan banyak vitalitas selama konstruksi berkelanjutan. Hanya saja tidak ada makhluk jiwa di hutan besar Stardou. Soul Beast telah pindah ke Shenluo Star dan Elf Star. Kedua kapal perang itu mendarat perlahan. Di luar, sudah penuh sesak. Banyak orang datang untuk memberi salam. Banyak orang telah datang, dan Menteri Urusan Militer datang sendiri. Yi Zichen berbisik kepada Ling Zichen dan Tang Wulin. Apakah kamu panik sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ling Zichen berkata dengan ringan. Pada saat ini, di area dok kapal perang di pangkalan militer Stardou, beberapa perwira militer tingkat tinggi yang membawa 4 bintang jenderal, memimpin banyak perwira militer tingkat tinggi dan pejabat pemerintah tingkat tinggi, sedang menunggu dengan tenang. Kepala Departemen Militer berdiri di garis depan saat ini, dia masih terlihat sangat tenang di permukaan. Tapi apakah hatinya damai atau tidak, hanya dia sendiri yang tahu. Akademi Shrek dan Sekte Tang lebih tangguh dari yang diharapkan, dan mereka terlibat langsung dalam armada keempat. Kecepatan partisipasi dan kekuatan pertunjukan mengejutkan para pemimpin militer dan parlemen. Terutama kekuatan yang ditunjukkan oleh armada ekologi yang mengejutkan seluruh federasi. Meskipun semua orang tahu bahwa Sekte Tang harus mengendalikan armada yang kuat, tetapi menurut pendapat mereka, yang dimiliki federasi adalah sumber daya bintang sumber daya utama, dengan begitu banyak pakar penelitian ilmiah, dalam hal sains dan teknologi. Hal itu telah meningkat selama bertahun-tahun. Cepat, namun, Tang Sekte dan Akademi Shrek adalah tim yang biasa-biasa saja pada hari kerja, dan mereka belum melihat apa yang telah mereka lakukan. Meskipun sesekali ada sorotan teknologi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan raksasa federasi. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kekuatan individu tidak lagi dihargai seperti sebelumnya. Meskipun Akademi Shrek memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, kekuatan yang dihasilkan oleh teknologi tampaknya berada di luar jangkauan para ahli jiwa. Namun, apa yang tidak pernah mereka duga adalah ketika Shrek Academy dan armada Tang Sekte benar-benar muncul di bidang penglihatan mereka kali ini, armada ini akan menjadi sangat kuat sehingga di luar imajinasi mereka. Apakah itu keunikan kapal perang ekologis, atau kemampuan transmisi ruang angkasa, ada juga serangan artileri utama yang menakutkan. Semua mengejutkan militer. Kekuatan yang ditunjukkan oleh armada ekologi sudah menjadi celah yang menciptakan zaman. Meskipun armada federal memiliki jumlah yang besar, tidak diragukan lagi Akademi Shrek dan Sekte Tang yang lebih baik dalam memenangkan kapal perang. Hal ini juga yang menjadi alasan yang diberikan oleh armada keempat untuk menyerah pada pemblokiran. Jika benar-benar diblokir, mungkin tidak akan dapat menahannya, dan pasti akan menderita kerugian yang besar. Adapun masalah internal armada keempat, kali ini Liu Jinyi tidak melapor. Yang satu terlalu memalukan, dan yang lainnya, dia juga mempertimbangkan perwira senior armada. Jika Anda memberitahu Departemen Militer bahwa ada begitu banyak jenderal yang mendukung Akademi Shrek dan Tangmen di armada keempat, apa yang akan dipikirkan oleh Departemen Militer? Di bawah tekanan bersama dari dia dan Tang Yaotong, mereka menyetujui masalah tersebut secara internal. Terlepas dari ini, Departemen Militer memang sedikit panik. Akademi Shrek dan Sekte Tang mengontrol kekuatan yang begitu kuat, yang berarti hak mereka untuk berbicara akan lebih ditingkatkan. Dan kali ini strategi negosiasi dengan Federasi Longma juga harus diubah. Sebelum dia datang, dia sudah berdiskusi dengan pembicara. Mengingat kekuatan dan kekuatan yang diperlihatkan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang kali ini, tidak disarankan untuk menolak negosiasi. Negosiasi tetap harus dilakukan, tetapi bisa ditunda terutama. Cobalah untuk menunda sebanyak mungkin. Dan mereka juga berpikir bahwa dari sudut pandang Federasi Douluo, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Kedua kapal perang tersebut benar-benar dihentikan. Meskipun itu bukan kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, kapal perang perak lapis baja juga menarik perhatian. 2 kilometer jauhnya, kapal perang besar yang tampak seperti burung raksasa di sekujur tubuhnya, dari luar, benar-benar terlihat seperti binatang raksasa, tanpa tekstur kapal perang sama sekali. Bahkan ketika jatuh, sayapnya mengepak untuk mengontrol kecepatan pendaratan,
dan kemudian sepasang cakar raksasa keluar tanpa suara dan mendarat di tanah dengan sangat mulus. Kesenjangan dalam teknologi ekologi terlalu besar. Kepala Departemen Militer terlihat agak merah, dan dia harus menemukan cara untuk mendapatkan teknologi ekologi semacam itu. Kapal perang dengan level ini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Saya hanya tidak tahu bagaimana mereka mencapai kapal perang ekologis ini. Dia juga membawa banyak ilmuwan federal kali ini, hanya untuk melihat lebih dekat Akademi Shrek dan kapal perang ekologi Tangmen, mengumpulkan data, dan melihat apakah mereka dapat direplikasi. Sebuah tembakan cahaya perak dari peti kapal perang dapat melapis baja perak, dan sekelompok sosok diteleportasi untuk muncul. Di garis depan, ada Pavilion Master Ling Zichen, Dragon King Douluo Tang Wulin, dan Silver Dragon Princess Gu Yuena. Bab 1658, inilah keputusannya. Pemimpin tingkat tinggi Akademi Shrek dan Tang Sekte mengikuti di belakang. Di sisi lain, kapal perang Federasi Longma, yaitu kapal Lan Xuanyu, membuka palka. 3 sosok melayang ke bawah. Semuanya terlihat memukau, dengan wajah dingin. Di tengah, ada putri naga emas yang sangat cantik dengan rambut emas panjang. Di sebelah kirinya, adalah Bai Xiuxiu dengan rambut panjang biru langit dan mata biru langit. Bahkan jika itu adalah orang Akademi Shrek sendiri, sulit untuk mengenali Bai Xiuxiu yang citranya telah berubah secara drastis. Saat masih di Akademi Shrek, Bai Xiuxiu tidak begitu terkenal. Oleh karena itu, orang-orang dari militer dan pemerintah bahkan cenderung tidak mengenalinya. Lebih jauh, Federasi Douluo juga sangat jelas bahwa naga tingkat tinggi semuanya bisa menjadi humanoid. Orang di sebelah kanan Lan Xuanyu secara alami adalah Jia Lin, yang memiliki aura yang terkendali. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat super dewa, Raja Naga Api mewarisi naga sejati. Meskipun Jia Lin memadatkan auranya, hanya berdiri di sana memberi orang semacam aura yang berubah seperti inti langit dan bumi. Setelah dia mengikuti Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu untuk turun dari kapal perang, dia melihat Tang Wulin dan Gu Yuena sekilas. Warna kejutan melintas dari dasar matanya. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa garis keturunan naga yang keluar dari kedua tubuh ini begitu kuat. Tidak hanya mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, tetapi mereka juga berada di atas diri mereka sendiri pada tingkat garis keturunan. Dan rasanya agak familiar, melihat mereka, dan kemudian ke Lan Xuanyu di sampingnya, matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan pandangan yang agak bijaksana. Master Pavilion, setiap orang dinobatkan. Menteri Departemen Militer pertama-tama mengangguk kepada Ling Zichen dan orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Ling Zichen berkata dengan lemah, "Aku bukan lagi Master Pavilion Dewa Laut, tapi sekarang aku adalah Master dari Sekte Tang." Hah, Menteri Militer itu tercengang. Bukan Master Pavilion Poseidon Pavilion. Sebagai anggota tingkat tinggi mutlak dari Federasi, dia pasti tahu berapa lama orang ini telah duduk di posisi Master Pavilion Sagot. Sekarang dia benar-benar menyerahkan posisi Master Pavilion Dewa Laut. Untuk ini, penyanyi, tidak, Raja Naga Douluo Tang Wulin yang legendaris. Di saat yang sama saat terkejut, firasat buruknya juga menjadi lebih kuat. Bit ini tidak mudah untuk ditangani. Saya telah melihat Pavilion Master Tang. Menteri Departemen Militer kemudian menoleh ke Tang Wulin. Tang Wulin hanya meliriknya, lalu mengangguk sedikit. Menteri Departemen Militer berkata kepada Ling Zichen, "Tolong juga minta Tuan dan Tuan Pavilion untuk menyapa utusan itu dengan saya." Oke. Ling Zichen berjanji bahwa kedua belah pihak akan berkumpul dan berjalan ke Lan Xuanyu dan yang lainnya. Di belakang 3 Lan Xuanyu adalah Marsal Lan Bo dari suku Samudra Biru, serta beberapa anggota suku Samudra Biru. Selamat datang tamu dari Federasi Longma. Saya Tian Zefeng, Menteri dari Departemen Militer Federasi Douluo. Atas nama Federasi Douluo, saya menyambut Anda semua. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya Federasi Longma, Tianlong Zizulan. Keduanya adalah teman saya. Yang Mulia Menteri mengundang Anda." Kepala Departemen Militer tidak dapat menahan keterkejutannya saat ini. Ada terlalu banyak wanita cantik yang menakjubkan, dan sangat sulit untuk berkomentar tentang mana yang paling indah. Kursi kedua Tianlong di depannya tidak hanya luar biasa dalam penampilan, tetapi juga memiliki kekuatan kepahlawanan. Sebagai seorang perwira militer tingkat tinggi, dia secara alami akan memiliki perasaan yang baik untuk temperamen seperti itu. "Yang Mulia, maukah Anda segera pergi ke ibu kota kami, Mingdu?" tanya Menteri Militer.
Dia sebenarnya sedikit tertekan. Ketika dia diberitahu bahwa Akademi Shrek mengatakan bahwa itu akan mendarat di sini alih-alih pangkalan militer Mindu, dia merasa sedikit buruk di hatinya. Tapi tidak ada alternatif selain datang sendiri. Lan Xuanyu belum berbicara, Ling Zichen sudah berkata, "Jangan khawatir. Sekarang utusan itu ada di sini, lebih baik berkeliling Akademi Shrek kita sebentar. Juga bawa utusan itu untuk mengunjungi kota Shrek kita. Itu tidak mungkin pergi ke Mindu dalam 2 hari, terlambat." Petik 2. Siaran, aplikasi membaca yang saya gunakan baru-baru ini, app ada banyak sumber buku, semua buku, dan pembaruan cepat. Menteri Militer Tian Zefeng mengerutkan kening dan berkata, "Master Pavilion, tidak, Master Sekte, ini sepertinya tidak sejalan dengan aturan. Bagaimanapun, Lord Lan adalah perwakilan dari Federasi Longma dan tamu penting kita." Ling Zichen berkata dengan lemah, "Ini adalah keputusan. Ini untuk memberitahu Anda, bukan untuk berdiskusi dengan Anda." Mata Tian Zefeng memadat, tetapi dia dengan cepat mereda. Pada saat ini, ada sejumlah besar pejabat senior di Federasi, Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dia tidak menyangka bahwa Master Pavilion Sagot, atau Master Sekte Tang saat ini, akan sangat mempermalukannya. Tapi bisakah dia mendapat serangan saat ini? Meskipun pangkalan militer Stardow milik Federasi, pangkalan itu juga sangat dekat dengan kota Shrek. Ya, teknologi bimbingan jiwa sudah sangat kuat sekarang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik di atas level dewa, Akademi Shrek dan Sekte Tang pasti yang paling. Jika ada konflik, itu akan menjadi masalah besar. Karena itu, dia hanya bisa menanggungnya. Jika ini masalahnya, ikuti apa yang dikatakan Master Sekte. Karena Master Sekte menghibur utusan Federasi Longma dulu. Kemudian kita akan kembali ke Mingdu dulu dan menunggu. Ekspresi Tian Zefeng juga menjadi lebih dingin, dan berkata kepada Ling Zichen setelah itu, berbalik dan pergi. Pejabat pemerintah dan jenderal yang mengikutinya semua kaget saat ini. Bagaimana situasinya? Apakah Akademi Shrek dan Sekte Tang akan bersalah dengan markas militer? Banyak orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi situasi di depan mereka masih mengejutkan mereka. Kali ini Tian Zefeng datang atas nama Federasi, dan mereka hanya bisa pergi bersama mereka. Jumlah orang yang hadir turun tajam dalam sekejap. Ling Zichen bahkan tidak melihat Tian Zefeng dan partainya, dia berjalan perlahan di depan Lan Xuanyu, menatapnya dari atas ke bawah. Lan Xuanyu sedikit berbulu ketika melihatnya dari mata Master Pavilion, dia dengan jelas melihat rasa bercanda. Master Pavilion ini tahu identitasnya. Setelah dia menyamar sebagai wanita, bahkan para pejabat tinggi federal pun tidak tahu. Hanya Pavilion Dewa Laut di Akademi yang tahu situasi umum, dan Master Pavilion yang paling tahu. Kursi kedua, silakan. Ling Zichen tersenyum tipis dan memberi isyarat mohon pada Lan Xuanyu. Jialin, yang berdiri di samping Lan Xuanyu, tiba-tiba melangkah maju, menghalangi dia dan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu terkejut, tidak apa-apa. Setelah mata Jialin membeku di tubuh Ling Zichen, dia perlahan mundur. Pikiran Lan Xuanyu membunyikan transmisi indera ketuhanan Jialin, sangat berbahaya, orang ini. Lan Xuanyu terkejut, sangat berbahaya. Apakah dia mengatakan bahwa pemilik pavilion itu berbahaya? Namun, sebelum orang tuanya, bukankah Federasi tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super? Meskipun aura di tubuh Master Pavilion tidak lemah, sepertinya dia belum mencapai level Dewa Super, dan dia tidak merasakan bahaya, tetapi Jialin melakukannya. Selain itu, Jialin adalah eksistensi terbaik di antara pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Dia mengatakan bahwa itu berbahaya, yaitu pembangkit tenaga listrik yang dapat mengancamnya ke tingkat ini. Apa artinya ini? Apakah Master Pavilion begitu kuat? Ling Zichen tidak peduli, berbalik dan berjalan di depan. Lan Xuanyu berinisiatif untuk berjalan ke Gu Yuena, membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih atas penyelamatan Anda terakhir kali. Saya berterima kasih atas nama Federasi Longma. Terakhir kali Gu Yuena dan armada Federasi Douluo muncul satu demi satu, banyak orang melihatnya. Pada saat ini, jika dia tidak maju untuk mengungkapkannya, dia akan tampak terlalu disengaja. Crimson Realm adalah musuh kita bersama, kata Gu Yuena sambil tersenyum. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Yang mengejutkan Lan Xuanyu, di bawah kepemimpinan Ling Zichen dan ayahnya, ketika mereka meninggalkan pangkalan, ibu mereka menghilang secara diam-diam, tidak tahu kemana mereka pergi. Di depan banyak orang,
Tidak nyaman baginya untuk bertanya, dia hanya bisa masuk ke mobil Akademi Shrek dan langsung menuju ke kota Shrek. Duduk di dalam mobil, pikiran Lan Xuanyu berangsur-angsur menjadi rileks melihat pemandangan yang akrab dari planet rumah di luar jendela mobil. Tidak hanya ada semacam relaksasi dan kelegaan yang tulus. Kembali, akhirnya kembali. Meski kembali dengan identitas berbeda, ini rumahku. Bab 1659, Pagoda Spiritual, Gu Yuena. Ling Zichen duduk di sampingnya, dan Bai Xiuxiu serta Jia Lin duduk di barisan belakang. Apakah bintang Douluo kita juga cantik? Bagaimana jika dibandingkan dengan bintang Tianlongmu? Ling Zichen bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu diam-diam difitnah di dalam hatinya, apa pertanyaan Anda? Masing-masing memiliki keindahannya sendiri, jawab Lan Xuanyu singkat. Ling Zichen berkata, kali ini kursi kedua akan datang, tetapi kami ingin federasi kami mendukung Anda. Untuk melawan Crimson Realm bersama-sama. Lan Xuanyu berkata dengan tegas, itu benar. Crimson Realm telah memperoleh teknologi luar angkasa dari Longma Federation Yukong Clan, yang dapat membuat seluruh pesawat teleportasi jarak jauh ultra. Setelah perang terakhir, mereka berteleportasi ke langit lagi. Hexing melahap energi kehidupan Tian Hexing, dan kami terlambat untuk menyelamatkan. Domain merah akan menjadi lebih kuat setelah ditelan. Tidak ada yang tahu apa tujuan selanjutnya. Melawan musuh yang begitu kuat, kami percaya bahwa perlu mengundang armada Federasi Douluo untuk bertarung bersama. Jika tidak, begitu alam merah menjadi alam dewa, itu akan menjadi bencana kita bersama. Petik 2. Ling Zichen berkata, setidaknya untuk saat ini, target utama Crimson Realm adalah kamu. Mengapa dikatakan bahwa ini adalah bencana umum? Apa hubungannya ini dengan kita? Lan Xuanyu berkata, ada hubungan yang sangat penting. Karena, meskipun Federasi Longma kita kaya akan sumber daya, kita memiliki bintang ganda Longma dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Namun, Douluo Xing memiliki keunggulan dari Douluo Xing. Di sini, ada keilahian yang nyata. Meskipun saya tidak yakin, jika Crimson Plane menelan inti kehidupan Douluo Star, itu pasti akan menguntungkan evolusinya. Oleh karena itu, saat kemunculannya berikutnya, ia mungkin berada di pihak Douluo Star. Bukan tanpa itu. Petik 2. Ling Zichen menatapnya dengan heran, apakah kamu serius? Kata-kata ini sepertinya tidak lagi ditujukan kepada utusan itu. Semua orang yang hadir, kecuali level senior Akademi Shrek, sebenarnya hanya ada satu Jia Lin yang merupakan orang luar yang sebenarnya. Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata, tentu saja. Saya tidak perlu khawatir. Ling Zichen mengerutkan kening, memang benar bahwa terakhir kali saya mendukung Anda lebih penting karena kebencian yang sama dari pesawat yang melahap. Tetapi jika apa yang Anda katakan itu benar, maka kita harus memeriksa kembali situasi saat ini. Situasinya berbeda sebaliknya, kami mungkin tidak dapat mendukung Anda. Apakah Anda mengerti? Hati Lan Xuanyu bergerak, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Ling Zichen. Dia mengatakan bahwa jika melalui teleportasi, alam merah dapat mengancam Douluo Star kapan saja, maka pilihan Federasi Douluo hanya akan mengecilkan garis pertahanan, bahkan Akademi dan Sekte Tang tidak dapat mengubah ini. Bagaimanapun, bahkan jika perguruan tinggi dan Sekte Tang dapat melawan parlemen sampai batas tertentu, mereka harus didasarkan pada kepentingan Federasi. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, kita telah berdiskusi di dalam Federasi Longma. Jika kita ingin menyelesaikan sepenuhnya domain Crimson, hal pertama yang harus kita selesaikan adalah kemampuan transmisinya. Selama kemampuan transmisinya rusak, kita bisa berkonsentrasi untuk menghancurkannya. Itu juga dapat membuat semua dukungan tanpa kekhawatiran. Dalam hal ini, saya harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Selain itu, transmisi pesawat besar harus mengkonsumsi energi astronomi di luar angkasa, dan saya dapat menyimpulkan bahwa ya, Crimson Realm pertama memiliki batasan pada jarak transmisi, dan artinya, mereka tidak dapat mengirimkan transmisi berkali-kali. Dengan lebih banyak konsumsi energi ruang, frekuensi transmisi mereka akan berkurang. Berapa spesifiknya, tidak jelas saat ini. Petik 2. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan kemampuan transmisi spasialnya? Tanya Ling Zichen. Lan Xuanyu mengangguk. Bibirnya berdengung, dan dia mengucapkan 3 kata dalam hati. Ling Zichen mengangguk sedikit dan tidak terus bertanya. Akhirnya, mobil bimbingan jiwa mulai memasuki kota Shrek. Memasuki kota yang akrab ini, apakah itu Lan Xuanyu atau Bai Xiuxiu, mereka tidak bisa menahan perasaan seperti dunia yang jauh.
Disinilah mereka dibesarkan. Mobil melaju ke Akademi Shrek. Hotel Akademi Shrek telah disortir dan disediakan bagi mereka untuk ditinggali. Anggota suku Lanhai memiliki pengaturan lain. Hanya Lan Xuanyu satu-satunya yang tetap tinggal. Ini perjalanan yang sulit, bertiga tolong istirahat dulu, lalu kita akan rapat. Aku juga mengundang 3 orang untuk mengunjungi kampus kita malam ini. Lan Xuanyu baru sekarang tahu bahwa Hotel Akademi Shrek memiliki kamar-kamar mewah seperti itu. Ia ditata di dalam ruangan yang sangat besar dengan luas ribuan meter persegi. Di dalam ruangan yang sangat besar ini, segala macam fasilitas telah tersedia, bahkan terdapat kolam renang dalam ruangan yang dapat digunakan untuk bersantai. Air yang digunakan di kolam renang luar biasa adalah Danau Poseidon. Meskipun baginya sekarang, energi kehidupan yang terkandung di Danau Sagot tidak berarti apa-apa, tetapi tetap membuatnya bahagia. Aku kembali. Bai Xiu berbalik, memeluk leher Lan Xuanyu, dan membenamkan kepalanya di pelukannya. Lan Xuanyu menggendongnya dan berbisik, "Ya, aku akhirnya kembali. Ini rumah kita. Aku benar-benar ingin tetap seperti ini dan tidak pernah kembali. Tidak peduli seberapa bagus di luar, tidak senyaman di rumah." Bai Xiu tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana Menteri Militer akan bereaksi jika dia tahu bahwa Anda adalah petarung surga tingkat 9. Ngomong-ngomong, pejabat federal tingkat tinggi harus mengetahui informasi Anda. Kakak perempuan saya juga tahu." Lan Xuanyu berkata, "Situasi spesifiknya tidak jelas, tetapi ketika saya kembali terakhir kali, pemilik pavilion memberitahu saya bahwa identitas saya akan disembunyikan lebih jauh. Bahkan pihak federal tidak akan tahu siapa saya setelah itu. Hanya saja, mengetahui bahwa saya telah memasuki klub Tianlong sekarang." Petik 2. Bai Xiu berkata sambil berpikir, "Adik perempuan saya juga lahir di sistem Shrek kami." Kali ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak menyangka akademi memiliki pengaruh yang begitu besar pada militer. Pada saat itu, ketika dia dan Lan Xuanyu menyaksikan hampir setengah dari kapal perang di armada keempat terbang menuju armada ekologi dan menyatakan pengabaian permusuhan mereka, keterkejutan di hati mereka bisa dibayangkan. Meskipun mereka tidak tahu bahwa armada keempat adalah kekuatan militer yang paling setia, sungguh mengejutkan bahwa kekuatan akademi yang paling kuat melawan federasi dapat memengaruhinya sedemikian rupa. Untuk mendukung mereka, mereka tidak segan-segan membongkar rahasia perguruan tinggi ini, membuat federasi semakin cemburu. Terlihat bahwa perguruan tinggi mendukung mereka. Dan kali ini Ling Zichen pergi ke sana secara pribadi. Dalam menghadapi benar dan salah yang besar, perguruan tinggi tidak pernah membuat pilihan yang salah. Dilihat dari sikap Ling Zichen terhadap Menteri Urusan Militer hari ini, saya khawatir akan ada beberapa perubahan dalam federasi kali ini. Pagoda Roh. Markas besar Pagoda Penyebaran Roh juga merupakan pagoda penyebaran roh pertama dari seluruh organisasi Pagoda Penyebaran Roh. Setelah perbaikan terus-menerus, menara transmisi roh ini adalah yang terbesar. Di depan menara transmisi roh yang besar, Gu Yuena, mengenakan gaun putih, berdiri di sana dengan tenang. Dia melihat ke menara transmisi roh yang menjulang tinggi, matanya tidak bisa menahan ingatan yang berkedip. Di sampingnya, sudah ada cahaya redup dan bayangan yang berkedip-kedip. Itulah ciri konkretisasi berpikir. Ini adalah proyeksi kesadaran ilahi. Hanya saja di bawah campur tangan dirinya, hal-hal yang dihadirkan oleh konkretisasi pemikiran tidak jelas. 10.000 tahun yang lalu, Tang Wulin pernah menjadi master dari Sekte Tang dan master pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek. Pada saat itu, dia adalah master dari Pagoda Penyebaran Roh. Bahkan bisa dikatakan sebagai pemilik menara paling kuat dalam sejarah Pagoda Roh. Dia masih ingat dengan jelas bahwa hari itu, Tang Wulin datang ke Pagoda Lingling untuk melamar dirinya sendiri, dan mengambil cincin itu sendiri, tetapi menolaknya. Lalu ada pertempuran terakhir, yang menyebabkan mereka berdua membeku selamanya selama ribuan tahun. Melihat ke belakang sekarang, masa lalu benar-benar menakjubkan. Penampilannya sangat luar biasa, dia memiliki rambut perak panjang yang menjuntai dekat dengan tanah, mata ungunya bersinar, dan kekuatannya yang kuat membuatnya menakjubkan. Hanya berdiri di sana akan langsung menjadi inti dari semua pemandangan. Pintu markas Pagoda Chuanling dibuka, dan kerumunan orang dengan cepat keluar dari situ. Kepalanya adalah seorang lelaki tua, dengan temperamen yang tenang, mengenakan jubah retro hitam dengan garis-garis emas di atasnya. Mengikutinya adalah semua pembangkit tenaga listrik teratas di garis Pagoda Roh. Bab 1660, kamu kembali. Orang tua dari Pagoda Penyebaran Roh berjalan cepat ke Gu Yuena,
membungkuk hormat dan berkata, "Kamu kembali." Gu Yuena mengalihkan pandangannya padanya, tatapannya sedikit rumit dan berkata, "Aku tidak mengharapkannya, aku masih punya 1 hari untuk kembali." Orang tua itu memberi isyarat, "Tolong." Gu Yuena mengangguk sedikit, dan berjalan perlahan. Setiap langkah yang diambilnya, tentu saja ada pesona yang luar biasa, dan aliran kesadaran ilahi membuat banyak pembangkit tenaga menara spiritual yang hadir merasa seperti mandi di dunia khusus. Jiwa mereka aktif, dan jiwa mereka kekuatan beriak. Tak terlihat, mereka sebenarnya agak meningkat. Anda harus tahu bahwa dengan basis kultivasi Gu Yuena saat ini, dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 Federasi Douluo yang sebenarnya. Dia sudah sangat dekat dengan level Raja Dewa setengah langkah, dan bahkan dapat mencapai level itu dalam waktu singkat dalam kondisi tertentu. Perlahan memasuki lobi pagoda transfer roh. Pada saat ini, di lantai pertama, semua Master Roh yang datang dan pergi telah dikosongkan, dan hanya staf pagoda transfer roh yang berdiri dengan hormat. Belum lama ini, Gu Yuena berinisiatif menghubungi pagoda transmisi roh untuk menunjukkan identitasnya. Faktanya, dia tidak tahu apakah menara transmisi roh bersedia menerima keberadaannya. Namun, fakta membuktikan bahwa para pemimpin tingkat tinggi menara Lingling lebih pintar dari yang diharapkan. Tidak hanya mereka menerimanya, mereka juga mematuhi perintah Gu Yuena. Bekerja sama dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, mereka mendukung keputusan untuk mendukung Galaksi Kuda Naga dalam resolusi penting parlemen. Lalu ada 3 armada ruang angkasa untuk didukung bersama. Meskipun Departemen Militer kemudian melakukan beberapa trik, Gu Yuena sedikit lega karena pagoda Lingling memilih untuk berdiri di sisinya. Setelah bertahun-tahun, pagoda Lingling tampaknya lebih pintar dari sebelumnya. Dipimpin oleh orang tua itu, dia naik lift ke puncak menara transmisi roh. Segala sesuatu di sini tidak banyak berubah sejak 10.000 tahun yang lalu, hanya saja lebih primitif. Bahan terbaik dipilih pada awal pembangunan pagoda penyebaran roh, dan itu juga rusak dan diperbaiki kemudian, tetapi setiap kali disimpan seperti keadaan aslinya, untuk lebih melestarikan jejak sejarah. Datang ke ruangan yang sudah dikenal, dapat menghadap ke kota Shrek dan ruangan Danau Dewa Laut Akademi Shrek. Gu Yuena berjalan ke jendela tanpa sadar, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia tidak bisa bersama Tang Wulin karena identitasnya, dia sering berdiri di sini dan melihat-lihat Akademi Shrek. Saat itu, betapa dia sangat ingin bisa kembali padanya. Sampai sekarang pun, masih ada kenangan saat itu. Dan sekarang, memikirkan hal ini, tubuh Gu Yuena tiba-tiba memancarkan cahaya perak, dan di bawah tatapan tertegun lelaki tua itu, dia menghilang begitu saja. Akademi Shrek, Kota Langit Abadi, Paviliun Dewa Laut. Baru saja kembali, Tang Wulin, yang telah menjadi penguasa paviliun seagot lagi, serta penguasa Sekte Tang saat ini Ling Zichen, dan sekelompok pejabat senior Sekte Tang dan Akademi Shrek baru saja kembali. Mereka sudah menebak penundaan Departemen Militer. Dalam hal ini, Ling Zichen tidak mengatakan apa-apa, karena berita terbaru militer belum diinformasikan oleh mereka. Karena fakta bahwa Crimson Realm menelan langit dan bintang-bintang, itu seharusnya tidak melancarkan serangan pada Longma Double Stars dalam waktu singkat, dan kali ini sudah cukup bagi mereka. Jadi, dia sama sekali tidak terburu-buru. Dan dengan kembalinya misi pengawalan mereka kali ini, berita pasti akan menyebar seperti api dan cepat menyebar. Ada baiknya untuk memfermentasi dulu, sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan di pertemuan nanti. Kekuatan adalah keputusan akhir. Sekarang Akademi Shrek dan Sekte Tang pasti tidak kekurangan kekuatan. Kita akan membawa delegasi untuk mengunjungi Akademi nanti. Ling Zichen berkata, dan berkata dengan penyesalan, "Aku lupa, sekarang tuanmu." Dia tersenyum sedikit, kata ke Tang Wulin. Tang Wulin berkata tanpa daya, "Saya tidak ingin menjadi master atau apapun, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Jadi, tidak apa-apa bagi Anda untuk mengambil keputusan." Saat mereka berbicara, cahaya perak menyala, dan sosok tiba-tiba muncul di depan Tang Wulin tanpa peringatan. Ling Zichen terkejut, "Anda tahu, ini adalah Kota Langit Abadi dan Paviliun Dewa Laut. Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat di seluruh Akademi Shrek. Di mana orang bisa datang ke tempat ini jika mereka mau. Tingkat pohon keabadian saja tidak bisa dilewati. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super tidak bisa begitu saja keluar begitu saja." Saat dia bersinar terang di sekujur tubuhnya,
dan ketika aura mengerikan meledak dari tubuhnya, dia sudah melihat penampilan orang-orang yang datang. Bukankah hanya Putri Naga Perak Gu Yuena yang menghilang tanpa mengetahui kapan? Gu Yuena langsung muncul di depan Tang Wulin. Tang Wulin juga terkejut karena kemunculannya yang tiba-tiba, dan berkata dengan heran, "Gu Yue, apakah kamu pergi ke pagoda penyebaran roh?" Dia baru saja mengatakan ini, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ada cahaya berkilauan di mata indah Gu Yuena. Pada saat berikutnya, dia sudah mengambil langkah maju, mengulurkan lengannya di sekitar lehernya, dan mencium bibirnya. Ciuman yang tiba-tiba ini membuat Tang Wulin merasa sedikit lesu, lalu dia langsung diliputi oleh kebahagiaan. Sejak dia bersatu kembali dengan Gu Yuena, meskipun dia menduga bahwa Gu Yuena telah memulihkan ingatannya, Gu Yuena selalu menolak untuk terlalu dekat dengannya, hanya menikmati kesenangan dari pengejarannya kembali. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba muncul, mengirimkan ciuman yang harum, dan lapisan terakhir pemisahan antara keduanya benar-benar menghilang. Musim semi telah tiba, kebahagiaan ada di sini. Tang Wulin mengencangkan lengannya, memeluknya erat, dan terjun ke dalam ciuman itu. Ling Zichen tercengang melihat ke sampingnya, dan paviliun Dewa Laut dan banyak orang kuat di Sekte Tang tanpa sadar berbalik untuk menghindari kecurigaan. Sama seperti kulit Ling Zichen berubah lagi dan lagi, Gu Yuena dengan lembut mendorong Tang Wulin pergi, memberinya bau putih, dengan lembut menyentuh pipinya, cahaya perak menyala, dan menghilang lagi. Mata Tang Wulin kusam, tetapi senyuman di wajahnya perlahan-lahan ditarik, meski dia tidak tahu apa yang terjadi yang tiba-tiba menyentuh emosi Gu Yuena. Tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sangat luar biasa baginya. Istri saya akan kembali. Sialan, dia melakukannya dengan sengaja, kan? Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tang Wulin, teriak. Ling Zichen sudah bergegas ke depan Tang Wulin dengan gigi dan cakar. Orang lain juga memanfaatkan kesempatan ini dan semuanya menghilang secara otomatis. Tidak sengaja. Dia mungkin ingat sesuatu. Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur dulu. Cahaya berkedip, dan Tang Wulin menghilang. Gu Yuena, kamu sangat marah padaku. Markas besar Menara Roh. Cahaya perak berkedip, dan Gu Yuena, yang telah menghilang kurang dari 10 detik, kembali lagi, dan lelaki tua yang terkejut itu kembali ke akal sehatnya. Kamu adalah... Wajah cantik Gu Yuena masih memiliki sentuhan blush on, dan dia terlihat lebih glamor. Tidak apa-apa. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu untuk ditangani, jadi aku pergi sebentar. Aku belum minta nasihat, siapa namamu? Orang tua itu buru-buru berkata, Junior sekarang adalah penguasa pagoda penyebaran roh, Yuan En Hui Guang. Gu Yuena berkata dengan heran, apakah kamu dari keluarga Yuanen? Orang tua itu mengangguk dan berkata, ya. Junior itu lahir di keluarga Yuanen, tetapi setelah memasuki pagoda pemindahan roh tingkat tinggi, dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga Yuanen. Bagaimanapun, keluarga dan Shrek adalah satu tubuh, dan ini pagoda pemindahan roh. Itu lebih tabu. Petik 2. Gu Yuena sedikit mengernyit dan berkata, hubungan garis keturunan tidak dapat sepenuhnya diputuskan dengan memutuskan hubungan, kan? Orang tua itu berkata, itu wajar. Tapi setidaknya dari segi bentuk, saya melakukannya dengan izin keluarga. Ini juga untuk perkembangan yang lebih baik. Bakat keluarga keluar dalam jumlah besar, dan mereka selalu berpartisipasi dalam organisasi besar. Petik 2. Gu Yuena tersenyum dan berkata, saya tidak berharap keluarga Yuanen berkembang ke tingkat ini. Saya masih ingat bahwa salah satu mitra asli kami berasal dari keluarga Anda. Orang tua itu buru-buru berkata, itu adalah leluhur.